6 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Raden Tutorial. Pak, saya ingin tanya, kalau antena bolik itu terbukti nggak ya buat memperkuat jaringan atau cari lokasi BTS? Ini jaringan maksudnya jaringan seluler ya. Nyatanya pakai software apa Pak? Pak, ada softwarenya nggak ya? Oke, ini maksudnya memperkuat seluler bukan WiFi. Oke, mungkin buat anda-anda yang dimaksud antena bolik ini barangkali adalah wajan bolik. Anda bisa masuk ke Google, masukin kata kunci wajan bolik. Oke, ini kita lihat gambarnya. Ini dia makhluknya. Nah, yang jadi masalah adalah ini makhluknya, antena wajan bolik. Nah, yang jadi masalah adalah ukuran yang banyak dikasih di internet itu adalah ukuran buat WiFi, bukan buat 3G, bukan buat 4G. Jadi antena itu harus beresonansi pada frekuensi yang kita inginkan. WiFi frekuensinya 2,4. Sementara 3G 4G itu ada yang di 1,8, ada yang di 2,3 GHz. Kalau 2,3 sama 2,4 masih dekat, jadi antenanya masih bisa sama. Cuman sebagian besar 3G atau 4G beroperasi di 1,8 GHz. Jadi beda. Semakin rendah frekuensi, semakin besar eh, dimensi dari antena tadi, gitu ya. Jadi harus diingat baik-baik, antenanya beda sebetulnya. Nggak bisa antena buat WiFi kita taruh di 3G, 4G. Ini ada yang berusaha gambarin ukurannya. Ada 3/4 LG, 1/4 LG, ada F, segala macam. Nih, oke. Sekarang Anda bisa masuk ke wiki saya. Saya udah nyoba sih. Jawaban singkatnya ya, saya udah nyoba dan dia nguatin. Cuman harus benar bikinnya. Kalau nggak kacau. Ini wajan bolik. Oke. Ada masuk kata kunci, masuk ke wiki saya, masukin wajan bolik. Hati-hati, wajan bolik sangat sensitif terhadap arah antena. Anda harus mengarahkan pelan-pelan antena itu ke base station supaya sinyal maksimum. Ini adalah Pak Gun yang pertama kali bikin. Dia dari alumni STM Yogyakarta. STM Pembangunan Yogyakarta, STEM Bayu itu STM Pembangunan Yogyakarta. Nah, cara bikinnya ada di sini sih sebenarnya. Coba kalau kita lihat ke bawah, ada nih, tar, bawah. Ini desain ukuran, cara bikinnya mana? Nih, teknik wajan bolik ini. Ini cara bikinnya dikasih tahu di sini ya. Jadi lihat di bagian teknik wajan bolik. Nah, sekarang ukurannya. Ukurannya ada di sini. Ada di atas nih. Ukuran antena wajan bolik Igun. Ini ukurannya. Ini 20 cm, ini bisa lebih sih sebenarnya. Ini 20 cm atau lebih. Ini ukurannya harus diameter wajan kuadrat dibagi 16 kedalaman wajan. Ukuran FW ini ya, panjang ini. FW ini harus gini. Jadi kita pakai matematik bener ya. Diukur, dihitung. Terus diameter ini 3 cm, pralonnya 3 inci, sorry maaf, pralon 3 inci. Dan panjang ini dari sini ke tempat USB WiFi-nya 5,2. Ini untuk WiFi. Karena pertanyaannya buat ini, buat apa sih namanya? Mana sih tadi pertanyaannya? Ini buat seluler. Jadi kita ukurannya harus dirubah. Oke. Anda bisa lihat catatan saya, kalau nggak salah ada saya taruh di mana ya? Saya taruh di mana ya? Coba wajan bolik 3G. Ini wajan bolik 3G. Ini wajan bolik untuk 3G. Oke. Ini frekuensi 3G. Frekuensi 3G di sini yang dipakai. Uplink 1,9 GHz, downlink 2,1 GHz. Jadi kita harus hitung ulang urusan wajan bolik ini untuk frekuensinya 3G ini. Dan ukurannya di sini ada nih ukurannya. Ukurannya ada pipa pralon 3 inci. Jadi ini tetap 3 inci. Oh, nggak bisa 3 inci. Harus 4 inci. Pipa pralonnya 4 inci.
Kalau diameter wajan 5,1, kedalaman wajan sekian, fokus wajan 10,9 cm, diameter pralon 4 inci, panjang lakban aluminiumnya 25 cm, dan USB modem 3G-nya dipasang di 6,9 cm. Jadi titik masuknya modem 3G ini 6,9 cm, hampir 7 cm-an. Oke. Modem 3G-nya yang USB bisa dicari di toko-toko online. Jadi keywordnya ini ya, wajan bolik atau Basoka 3G. Oke. Ukuran antenanya di sini ada, udah dihitungin, dan saya udah buat, jangan khawatir. Nih saya bikin. Cuman waktu itu nggak bikin videonya. Ini udah lama banget soalnya. Belum, nggak dibikin video. Waktu itu belum zaman YouTube soalnya. Ini waktu bikinnya. Satu lagi yang lebih gampang, kita bisa bikin antena Basoka. Basoka meriam lah. Ini bisa 40 cm, ini diameter 11 inci, 11 cm, terus 5,8 cm dimasukin ini. Ini lebih gampang bikinnya, nggak usah pakai apa sih namanya? Tidak perlu pakai penggorengan. Nah, modem 3G-nya harganya lumayan sih. Modem 3G, ya parah. USB modem. Ya, kok keluarnya kayak gini melulu sih? Nih, beli-beli secondan lah. 150.000 secondan nih. Mending beli yang kayak gini 150 ribuan. Ini ada juga yang 200-300 ribuan, tapi mending beli yang ginian ya. Modem kayak gini. Ini ada lagi 85.000 Smartfren. Bisa nggak dipakai di yang lain ya? Nggak tahu lah. Kalau ini yang ini all operator soalnya, jadi lebih menguntungkan yang ini. Oke. Jadi beli yang kayak gituan, saya pakainya yang ini kalau nggak salah, lupa lah. Udah lupa, udah kagak pakai modem 3G sekarang, parah banget. Oke. Jadi modemnya dimasukin dalam sini. Ini modem USB 3G-nya, modemnya masukin situ. Oke. Nah, softwarenya apa? Kalau mau gombal, softwarenya bisa masuk ke Play Store. 3G Signal, cek itu aja, cari di Play Store. Anda bisa pakai Open Signal Strength, ini banyak sih buat ngecek sinyal 3G. Oke, jadi Anda pakai modem, cek. Cuman kalau modem 3G itu kan adanya dicolokannya USB, masuknya ke laptop segala macam. Jadi kalau ini kan pakai handphone ini ya, sarannya cari cek modem di Ubuntu ya. 3G Signal Check Ubuntu. Tuh, 3G modem signal strength di Ubuntu pakai apa ya? Nah, di sini bisa dicari lah. Fast track modem manual. Kagak ada. Nggak ada software yang langsung jadinya. Pakai AT Comment. Ini horor buat Anda yang belum tahu. Rada horor sih. Coba di sini ada nggak? Harus nyari-nyari sih. Saya sih jarang sih ngecek ituan soalnya. Oh, ini dia. Wih, status horor dah. Sementara horor. Kira-kira gitu. Tapi jadi software buat ngeceknya agak susah di laptop atau di Windows ada kayak. Buat Anda yang pakai Windows kali masih beruntung. Laptop. Ya. Tether check. Ini mah tethering. Ya, bukan. Oke, harus nyari lah softwarenya. Oh, ini ada how to track 3G data. Ini track data, bukan sinyalnya. Nah, gitulah, harus nyari dah. Yang paling gampang di Android. Cuman masalahnya Android kan kalau nyolokin modem nggak bisa. Jadi agak susah nih ceritanya buat ngecek. Software buat ngeceknya agak susah. Tapi modemnya desainnya cuma seperti ini aja. Pakai pipa pralon ya. Anda bikin pakai pipa pralon ini semua. Nah, ini waktu bikinnya.
Yang ini bikin antena basokanya kayak gimana. Oh iya, ini adalah lakban aluminium nih. Supaya pralonnya jadi aluminium, saya pakai lakban aluminium. Yang jadi masalah, nggak semua lakban aluminium itu biasanya ada isolasinya dia. Jadi nggak nempel satu sama lain sebenarnya. Jadi harus cari lakban yang nempel satu sama lain. Nempel aluminiumnya ya. Jadi harus diukur pakai multimeter supaya ini nyambung. Soalnya kalau nggak dia isolasi satu sama lain. Jadi nggak semua aluminium bisa lakban aluminium bisa kita pakai. Kalau nggak salah ini agak murah yang bisa dipakainya. Kalau yang mahal justru nggak bisa gitu. Oh ini waktu saya ngukur. Waktu saya ngukur ada sih di komputer sih gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Raden Tutorial tentang antena wajan boliknya. Jadi antena harus dirubah, nggak bisa pakai antena wajan bolik yang wifi biasa. Kita harus rubah ukuran.